Kalau ngerti hukum, akan ngerti jawabannya. Ini keterangannya dibilang menyesatkan publik mungkin dari pihak pengacara sendiri. Yang menyesatkan publik yang mana? Yang soal gugatan diajukan DP hanya formalitas. Apanya? Gugatan DP hanya formalitas. Gini loh, kalau ngerti hukum, akan ngerti jawabannya. Dulu, kok Desi itu diangkat anak tahun 69. Anda tahu dong tahun 69, mungkin suratnya nggak lengkap. Ya. Terus misalnya gini, terus apa kaitan, apa urusan apa misalnya dia sama Desi, apakah dia anak saya atau tidak? Misal apalagi udah mau pisah nih, ya pisah-pisah aja. Berarti kan mau gimana nih, mau memberikan hal yang sangat menambah beban bagi Desi. Untuk apalah wanita yang sudah kita cintai dikasih lagi beban yang sangat begitu? Ya relakanlah dia pergi dengan penuh keriduan, kerelaan, selesai, jabat tangan, salam-salaman, selesai. Ngapain urusan status istrinya dipersoalin? Tapi tahun 69 Desi itu diangkat sebagai anak, tapi surat-suratnya tidak lengkap. Dan Desi Ribu kan mengakui bahwa itu anak saya, katanya kan, dan satu-satunya, dan sudah sekian puluh tahun di rumah itu, ya kan? Ternyata baru disadari belakangan bahwa perlu dilengkapi surat-suratnya. Pada saat disadari untuk membuat akte pengangkatan anak sudah nggak mungkin, karena sudah dewasa, sudah hampir nenek-nenek malah si Desinya. Ya kan, dari 69 ke 2018 sudah berapa puluh tahun itu. Iya. Sedangkan pengangkatan anak kan hanya bisa sebelum umur 18. Oke. Nah, ini kalau agar pengacara sana ngerti ya. Menurut prinsip, kalau tidak ada hal-hal yang tidak jelas, mintanya ke siapa? Coba. Kalau ada hak dan kewajiban yang tidak jelas, mintanya ke siapa? Pengadilan. Ya pengadilan. Kalau menyangkut ketulusan hati, ke Tuhan. Iya. Kalau menyangkut mimpi dan harapan, ke Tuhan. Ke Tuhan. Tapi kalau menyangkut status, hak dan kewajiban, apalagi status sebagai anak, mintanya ke pengadilan. Ya, mintanya ke pengadilan. Nah, kalau mintanya ke pengadilan itu apa? Karena mereka tidak berselisih benaran, hanya untuk melengkapi, maka dibuatlah namanya akte pandading. Ya, kalau pengacara yang sudah ngerti akan ngerti itu. Akte pandading itu adalah akte yang dimasukkan dalam bagian dari putusan pengadilan yang berisi kesepakatan apa? Nah, dalam akte pandading tersebut disebutkan bahwa Ribu benar mengakui Desi sebagai anak adopsi. Memang itu tujuannya kan? Bukan karena berperkara, ya. Cuma untuk mendapatkan akte pandading bagian dari putusan pengadilan, prosedur hukum acara di pengadilan harus dengan gugatan. Nggak bisa dengan hanya datang, nggak bisa dengan hanya daftar, nggak bisa dengan permohonan. Kalau ada pengacara yang mengatakan bahwa akte pandading itu tidak harus, bukan dengan gugatan, nih gua kasih di perlian gua semuanya 30 miliar ada nih, ya, oke, mau sama sepatu gua, ini keren nih, ini terbaru lagi semua, gua kasih nih, ya, ini bisa satu apa Honda Jazz. Jadi gugatan itu dibuat, walaupun gugatan itu dibuat sebagai persyaratan mutlak oleh pengadilan hukum acara perdata, bahwa untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berisi akte pandading, berisi pengakuan anak, kesepakatan pengakuan anak, harus dengan surat gugatan. Memang benar, itu kan saya sudah bilang, itu memang pro forma. Itu benar, bukan karena ada perkara. Kalau ada perkara, saya gugat lu gara-gara lu nolak cinta saya, itu baru perkara. Terus gua gugat lu kerugian, batinku hancur. Ya, saya susah cari makan gara-gara cintaku kau tolak. Nah, itu namanya gugatan perbuatan melawan hukum.
itu ada kerugiannya. Kalau ini kan enggak. Jadi tanya kepada pengacara junior manapun, memang untuk membuat akte funding, kesepakatan dalam putusan pengadilan yang berisi bahwa Desi diakui sebagai anak oleh Ribu, itu harus dengan surat gugatan, bukan bohong-bohongan. Dan lagi-lagi apa urusan apa lu gitu loh. Oke?